Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Adelina dengan NIM 122111308. Di sini saya akan mereview materi mata kuliah aplikasi komputer ekonomi dari awal sampai akhir sebelum UAS ini, yaitu mulai dari materi transportation, lalu ada assignment, selanjutnya ini ada BEP, sebelumnya kita buka transportation dulu ya. Transportation ini pada umumnya masalah transportasi berhubungan dengan distribusi suatu produk tunggal dari beberapa sumber dengan penawaran terbatas menuju beberapa tujuan dengan permintaan tertentu pada biaya transportasi minimum. Karena hanya ada satu macam barang, suatu tempat tujuan dapat memenuhi permintaannya dari suatu atau lebih sumber. Asumsi dasar model ini adalah bahwa biaya transport pada suatu rute tertentu proporsional dengan banyak unit yang dikirimkan. Unit yang dikirimkan sangat tergantung pada jenis produk yang diangkut. Yang penting, satuan penawaran dan permintaan akan barang yang diangkut harus konsisten. Yang selanjutnya yaitu ada materi assignment. Assignment sendiri dalam dunia bisnis dan industri sering menghadapi masalah yang berkaitan dengan penugasan yang optimal dari berbagai sumber yang produktif untuk melakukan tugas yang berbeda-beda. Oleh karena itu, masalah penugasan akan mencakup sejumlah sumber yang mempunyai N tugas. Modul ini digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan assignment atau penugasan, seperti penugasan karyawan pada jenis pekerjaan tertentu atau penugasan karyawan dengan mesin tertentu dengan tujuan memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya. Modul ini digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan penugasan optimal dari bermacam-macam sumber produktif atau personalia yang mempunyai tingkat efisiensi berbeda-beda untuk tugas yang berbeda-beda pula. Selanjutnya ada materi BEP. BEP adalah kondisi di mana suatu perusahaan berada pada titik impas atau tidak memiliki keuntungan maupun kerugian, atau dengan kata lain, besarnya biaya yang dikeluarkan sama dengan nilai barang yang terjual. Break-even point atau BEP merupakan suatu analisis yang dapat digunakan untuk menentukan dan mencari jumlah barang atau jasa yang harus dijual kepada konsumen pada harga tertentu untuk menutupi biaya-biaya yang timbul serta mendapatkan keuntungan atau profit. Selanjutnya setelah materi BEP yaitu ada pemrograman bilangan. Digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan menggunakan sumber daya untuk menghasilkan keuntungan dengan hasil bilangan bulat. Interprogramming atau programasi integer sebenarnya hampir sama dengan linear programming. Perbedaannya adalah bahwa hasil dalam perhitungan untuk menemukan solusi optimal harus bilangan bulat. Setelah pemrograman, lanjut ada di sini tentang location and inventory, yaitu pemilihan lokasi dalam dunia bisnis sangat menentukan keberhasilan suatu usaha. Untuk memilih lokasi usaha yang sesuai, diperlukan beberapa alternatif dengan beberapa kriteria tertentu sesuai jenis usahanya. Modul location pada POM untuk menghitung lokasi yang memberikan unit cost dari produksi dan distribusi yang rendah atau tingkat efisiensi maksimum. Selanjutnya ada linear programming. Linear programming atau LP adalah salah satu metode untuk menyelesaikan masalah optimal dalam mengkombinasikan produk atau produk mix dengan sumber daya yang terbatas atau memecahkan masalah yang terkait dengan pengalokasian sumber daya perusahaan secara optimal untuk mencapai keuntungan maksimal atau biaya minimum. Dua atau lebih produk dibuat dengan sumber daya yang terbatas.
misalnya keterbatasan orang, mesin, material, jam kerja, dan sebagainya. Tujuan yang ingin dicapai dalam linear programming yaitu memaksimalkan profit atau meminimumkan biaya dari produk yang dibuat. Masalah perhitungan muncul karena tiap produk membutuhkan sumber daya yang berbeda-beda dan masing-masing memberi kontribusi profit yang berbeda pula. Dalam linear programming yaitu terdapat dua model, yaitu model grafik. Model grafik digunakan untuk memecahkan masalah penentuan kombinasi optimum atau maksimum dua variabel guna memaksimumkan laba atau meminimumkan biaya dengan kendala tertentu. Yang kedua adalah model simplex. Model simplex digunakan untuk memecahkan masalah programasi linear melalui iterasi di mana tahapan-tahapan komputasional diulang terus-menerus sebelum diperoleh tingkat optimal. Tujuannya sama seperti model grafik linear programming, yaitu untuk mendapatkan keuntungan maksimal dan biaya minimum, namun pada model simplex jumlah variabel 2 atau lebih dari 2. Selanjutnya ada di sini ada tugas UTS. Jadi bukan materi ya. Lalu setelah UTS kami mempelajari tentang yaitu forecasting. Forecasting atau peramalan merupakan metode untuk memprediksikan atau memperkirakan berbagai kejadian di masa mendatang berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Model peramalan dapat dibagi menjadi 4 submodel. Model pertama adalah menggunakan data masa lalu secara runtut waktu atau time series, misalnya data penjualan, untuk memprediksi masa depan permintaan produk. Hal seperti ini disebut analisis time series, yang dalam POM meliputi metode naif, moving average, rata-rata bergerak tertimbang, exponential smoothing dengan tren, analisis tren, regresi linear, dekomposisi perkalian, dan dekomposisi aditif. Model kedua adalah untuk situasi di mana satu variabel, misalnya permintaan, adalah fungsi dari satu atau lebih variabel lain atau variabel bebas yang disebut dengan regresi sederhana. Hanya satu variabel bebas atau perkiraan diberikan model regresi tertentu, dan model keempat yang memungkinkan kita untuk menghitung kesalahan diberikan ketentuan dalam perkiraan. Setelah itu masih ada forecasting lagi, yaitu forecasting peramalan merupakan metode untuk memprediksi atau memperkirakan berbagai kejadian di masa mendatang. Hampir sama ya sama yang tadi. Setelah forecasting, di sini ada network. Network atau jaringan merupakan sambungan penghubung antara satu titik dengan titik lainnya dalam jangkauan. Ada 3 macam network, yaitu network model jaringan, yaitu minimum spanning tree, maximal flow, dan shortest route. Yang pertama ada minimal spanning tree, yaitu menentukan jalur yang menghubungkan semua tempat poin dalam sebuah jaringan sehingga total jaraknya minimal. Yang kedua ada maximal flow, yaitu menentukan jumlah aliran maksimal yang dapat dilayani sebuah jaringan. Yang ketiga ada shortest route, yaitu menentukan jalur atau rute terpendek dalam sebuah jaringan. Setelah network, di sini ada project management. Manajemen proyek digunakan untuk memperkirakan jangka waktu proyek dan menentukan aktivitas proyek mana yang bersifat kritis. Manajemen proyek secara umum mencakup 3 fase, yaitu perencanaan, penjadwalan, pengawasan, dan pengendalian. Teknik yang paling umum digunakan adalah teknik telaah dan evaluasi program PERT dan metode jalur kritis critical path model CPM. Keduanya bisa dikatakan merupakan satu kesatuan.
Untuk teknik telaah dan evaluasi program aktivitasnya berbasis pada jalur atau Activity on AOA, sedangkan CPM aktivitasnya berbasis pada titik atau Activity on Node AON. Setelah project management, di sini terdapat waiting line. Model ini digunakan untuk menciptakan model antrian yang menguntungkan bagi produsen, meminimumkan biaya dan sekaligus menguntungkan bagi konsumen, meminimumkan waktu menunggu bagi konsumen. Macam-macam model antriannya yaitu single channel, single pass, single channel multi pass, multi channel single pass, multi channel multi pass. Lalu yang terakhir ada materi productivity dan quality control. Productivity didefinisikan sebagai rasio output untuk input. Dalam program POM ini memungkinkan untuk menghitung produktivitas dengan sejumlah input dan sejumlah periode waktu. Program POM ini akan menghitung kedua pengukuran produktivitas, yaitu setiap masukan dan juga perubahan dalam produktivitas dari waktu ke waktu. Sedangkan quality control menghitung secara statistik agar memonitor keandalan dalam memenuhi standar kualitas terjaga. Manajemen kualitas yang efektif menghendaki agar supplier dapat menunjukkan bukti bahwa keseluruhan komponen yang mereka pasok memenuhi standar kualitas tertentu. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan teknik-teknik pengawasan kualitas untuk menentukan apakah akan menerima atau menolak suatu komponen yang dikirim oleh para supplier. Berikut adalah materi dari awal hingga akhir sampai mau UAS ini. Dalam materi-materi tersebut juga terdapat contoh-contoh soal atau soal latihan, di mana pembahasannya bisa kalian cari di channel YouTube saya, yaitu Dea Adirina. Kalian cari saja. Di sini terdapat banyak sekali penyelesaian soal-soal atau latihan soal mengenai materi tugas aplikasi komputer ekonomi, mulai dari transportation hingga yang terakhir tadi productivity dan quality control. Sekian review dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.